Banyak yang percaya bahwa ateisme atau agnostisisme lahir dari pertentangan terhadap agama atau sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa ini akibat dari kesalahan orang-orang beragama itu sendiri? Ironisnya, mereka yang disebut sebagai penjaga moralitas justru seringkali menjadi penyebab utama munculnya keraguan. Dari dogma yang membatasi pikiran, sakralisasi ritual tanpa makna, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin agama yang menciptakan ketidaksesuaian antara ajaran dan perilaku yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat, terutama kaum intelektual. Lalu apakah ini berarti di masa depan semua orang akan meninggalkan agama? Mari kita bahas lebih lanjut dan simak video ini hingga selesai. Agama pada esensinya seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kasih sayang dan kedamaian. Namun kenyataannya, banyak orang beragama menjalankan keyakinannya bukan karena cinta kepada Tuhan atau sesama, melainkan karena rasa takut. Takut pada neraka, takut dianggap kurang soleh, atau lebih anehnya, takut pada pertanyaan yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka sendiri. Ketakutan ini menciptakan masyarakat yang patuh, tetapi buta makna dan hampa secara spiritual. Ketika ketakutan menjadi landasan iman, agama kehilangan maknanya. Ibadah hanya menjadi rutinitas, sementara kasih sayang yang seharusnya menjadi esensi digantikan oleh penghukuman. Orang yang berbeda keyakinan dianggap musuh, mereka yang bertanya dianggap pengkhianat, dan mereka yang logis dan rasional dianggap sebagai ateis atau agnostik. Ketakutan inilah yang melahirkan jurang antara agama dan masyarakat modern, yang pada akhirnya mendorong banyak orang untuk menjauh, bahkan meninggalkan agama sepenuhnya. Fakta menyedihkan dalam potret agama di era modern. Menurut survei Pew Research Center, mereka menemukan peningkatan signifikan jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama atau agnostik, terutama di kalangan generasi muda. Alasan utamanya, mereka merasa agama tidak relevan, terlalu kaku, atau penuh dengan kontradiksi. Di Indonesia, meskipun secara lahiriah masyarakat tampak religius, tingkat intoleransi, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan atas nama agama justru meningkat. Lebih menyedihkan lagi, banyak anak muda yang kehilangan kepercayaan pada institusi agama karena melihat inkonsistensi yang mencolok antara ajaran dan perilaku penganut sekaligus pemimpinnya yang banyak memperlihatkan kebencian bahkan polemik konyol. Di sisi lain, orang yang tetap memegang nilai-nilai moral tinggi seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang perlahan menjauh dari agama formal. Mereka merasa bahwa nilai-nilai tersebut lebih mudah ditemukan dalam interaksi antar manusia yang tulus, bukan di balik dogma yang mengekang. Ini menjadi fakta pahit yang harus ditelan bahwa agama yang seharusnya menjadi sumber kebaikan justru seringkali gagal merepresentasikan kebaikan itu sendiri. Lebih unik lagi, banyak orang yang tekun menjalankan setiap ritual agama, menghafal doa-doa panjang, dan menyempurnakan setiap gerakan ibadahnya. Ketika diminta menjelaskan kenapa ia melakukan semua itu, jawabannya hanya karena itu kewajiban. Hal inilah yang menjadi sakralisasi ritual yang membutakan, sebuah rutinitas tanpa makna, ketaatan tanpa pemahaman, dan tidak memahami esensi kebenaran, keadilan, dan kasih sayang yang diajarkan. Di sisi lain, kaum intelektual yang mencari jawaban mendalam justru merasa capek menghadapi orang seperti ini. Sehingga orang beragama sibuk melindungi ritualnya, sementara intelektual sibuk mencari makna yang tak pernah ditemukan dalam tindakan kosong tersebut. Dan jika dimaknai lebih dalam, tampaknya ritual menjadi berhala baru. Ketika seseorang lebih takut melewatkan sholat berjamaah daripada bersikap jujur dalam bekerja, lalu di manakah letak esensi agama yang mengajarkan integritas? Ketika seseorang memaki keyakinan lain sambil mengklaim dirinya penganut agama yang penuh kasih sayang, apakah ritualnya hanya membungkus kebencian? Lebih menyedihkan lagi, berapa banyak yang menganggap dirinya religius, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka menjawab bahwa hal tersebut tidak usah dipertanyakan, karena itu sudah ketentuan Tuhan. Jawaban ini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang mempunyai akal dan mencari makna di balik iman. Pertanyaannya, lalu kenapa semua ini terjadi? Dogma seringkali dijadikan tembok penghalang untuk berpikir dan merubah ajaran agama menjadi alat kontrol, bukan jalan menuju pencerahan.
Ironisnya, dogma yang seharusnya menjadi fondasi keimanan justru menjadi alat untuk mengekang pikiran dan menghindari diskusi yang sehat. Bayangkan seorang anak yang bertanya kepada gurunya, mengapa Tuhan menciptakan neraka jika Dia Maha Pengasih? Pertanyaan seperti ini rata-rata justru membuat guru-guru itu marah. Bukannya mendapat penjelasan yang mendalam, anak ini justru dimarahi atau dianggap kurang beriman. Ini menjadi sebuah tragedi di mana orang beragama seringkali lebih takut pada pertanyaan daripada kebodohan. Dogma yang kaku menciptakan zona nyaman bagi mereka yang tidak ingin berpikir kritis. Dan hal ini menjadi benteng pertahanan bagi orang-orang yang takut kehilangan kontrol atas keyakinan mereka. Tetapi bagi orang yang berakal dan berpikir kritis, dogma justru memunculkan kebencian. Ketika pertanyaan-pertanyaan mendasar tidak dapat dijawab, maka kekecewaan akan tumbuh. Ketika tidak ada ruang untuk dialog, agama berubah menjadi penjara intelektual, yang pada akhirnya membuat banyak orang meninggalkan agama, merasa bahwa kebenaran justru ada di luar batas-batas dogma agama itu sendiri. Agama yang menolak dialog pada akhirnya akan runtuh di hadapan ilmu pengetahuan dan logika. Setiap dogma yang tidak terbuka untuk dikaji ulang akan tergilas oleh waktu. Kita hidup di era di mana informasi melimpah, di mana generasi muda tidak lagi puas dengan jawaban klise. Jika orang beragama terus menghindar dari dialog, maka agama hanya akan menjadi fosil budaya. Namun akar masalah ini tidak hanya berhenti pada dogma. Ada aktor lain yang memegang peran besar dalam kebuntuan ini. Mereka adalah para pemimpin agama itu sendiri. Ketika agama menjadi institusi, ia tidak lagi fokus pada hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan. Ia berkembang menjadi sistem sosial dengan hierarki, aturan, dan otoritas yang seringkali dipegang oleh segelintir pemimpin. Dan disinilah masalah baru muncul, penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga moralitas, yang idealnya menjadi contoh kebajikan, seringkali justru memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Sebuah survei dari Transparansi Internasional pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa institusi keagamaan menjadi salah satu lembaga yang paling banyak dilaporkan terkait praktik korupsi di negara-negara berkembang. Mereka yang berdiri di mimbar dengan seruan moralitas seringkali memiliki rekening bank yang tidak sejalan dengan pesan kejujuran dan kesederhanaan yang mereka ajarkan. Di Indonesia, kasus seperti ini ternyata lebih nyata dari apa yang kita bayangkan. Skandal penggelapan dana donasi oleh beberapa yayasan keagamaan telah merusak kepercayaan umat. Bahkan tidak jarang, dana zakat atau sumbangan yang seharusnya untuk membantu kaum miskin malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam kasus lain, tokoh agama yang terkenal justru terlibat dalam skandal pelecehan seksual. Bukankah ini pengkhianatan terbesar terhadap iman? Dan bukankah dalam konteks ini, agama hanya menjadi alat manipulasi? Lebih berbahaya lagi adalah ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk membungkam suara-suara kritis. Dalam sejarah, banyak pemimpin agama yang bersekutu dengan kekuasaan politik demi mempertahankan statusnya. Di abad pertengahan Eropa, gereja menjadi otoritas yang mengontrol ilmu pengetahuan hingga melakukan tindakan pembakaran kepada mereka yang dianggap kritis dan rasional karena dianggap bid'ah. Ironisnya, bahkan di dunia modern, taktik serupa masih digunakan, hanya saja dengan metode yang lebih halus. Fatwa yang menakut-nakuti, ceramah yang memecah belah, dan narasi yang menjustifikasi kekerasan terhadap mereka yang berbeda adalah sebuah fakta yang menciptakan ketakutan di masyarakat. Mengingat masyarakat kita yang terikat dengan dogma, ketakutan ini menjadi legitimasi untuk kebenaran. Orang-orang tidak lagi beribadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi untuk menghindari hukuman sosial. Ketika ini terjadi, agama tidak lagi menjadi jalan pembebasan, tetapi menjadi alat penindasan yang mematikan semangat berpikir dan berefleksi. Ketika seseorang mulai meragukan atau mempertanyakan, seperti yang kita bahas ini, bisa saja dianggap sebagai pengkhianat agama. Pemimpin agama yang tidak ingin kehilangan otoritas mereka akan menggunakan segala cara untuk menjaga kesatuan umat, termasuk menciptakan narasi bahwa perbedaan pendapat adalah ancaman terhadap iman.
Agama selalu menyerukan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Namun apa yang terjadi ketika pemimpin dan penganutnya, terutama mereka yang menyebut dirinya taat, justru menjadi simbol kebencian, kemunafikan, bahkan ketidakadilan? Inkonsistensi inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi para ateis untuk menolak agama. Bukan karena mereka menolak Tuhan, tetapi karena mereka melihat agama gagal dalam merefleksikan kebenaran yang diajarkannya. Di berbagai belahan dunia, agama seringkali menjadi alat pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilainya sendiri. Banyak pemimpin dan penganut agama menyerukan kasih sayang, tetapi memusuhi kelompok minoritas dengan dalih menjaga kemurnian iman. Mereka berbicara tentang kejujuran, tetapi tidak ragu berbohong demi keuntungan pribadi. Mereka menyerukan perdamaian, tetapi mendukung kekerasan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Fakta sosial yang terjadi belakangan ini di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat intoleransi terhadap kelompok minoritas terus meningkat, meskipun mayoritas penduduknya mengaku beragama. Kebencian terhadap kelompok yang berbeda keyakinan seringkali disulut oleh ceramah-ceramah yang mengatasnamakan agama. Ironisnya, tindakan ini dilegitimasi sebagai bentuk kesolehan, seolah-olah kebencian adalah perintah Tuhan. Di level individu, kita sering menemukan orang yang terlihat religius secara lahiriah, yang rajin beribadah, menghafal kitab suci, dan berpenampilan seolah-olah merefleksikan agamanya, justru seringkali menjadi pelaku korupsi atau menjadi aktor dalam perilaku kekerasan, pelanggaran moral, hingga pelecehan seksual. Lalu, ketika seseorang yang mengaku beragama berperilaku seperti ini, apa yang akan dipikirkan oleh mereka kaum rasional atau intelektual? Faktanya, kaum rasional akan berpikir bahwa agama hanya kedok, bukan sebuah jalan keselamatan. Sehingga pada dasarnya, ateisme adalah hasil dari perilaku orang-orang beragama itu sendiri. Mereka yang meninggalkan agama seringkali melakukannya bukan karena mereka tidak percaya pada nilai-nilai spiritual, tetapi karena mereka kecewa pada agama yang dipraktikkan secara hipokrit. Bayangkan seorang intelektual yang ingin berdiskusi tentang makna hidup, tetapi justru hanya mendapat cemoohan dari komunitas agamanya. Dan apa yang akan kita pikirkan ketika kita melihat seorang minoritas yang dipersekusi atas nama agama, padahal agamanya sendiri mengajarkan cinta dan kasih sayang? Apakah mereka salah jika akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama yang tidak merepresentasikan nilai-nilai yang mereka cari? Masyarakat religius seringkali lebih sibuk menjaga citra lahiriah daripada memperbaiki esensi. Ritual dijalankan dengan megah, tempat ibadah dibangun dengan mewah, tetapi nilai-nilai kemanusiaan seringkali diabaikan. Kita melihat orang-orang berlomba menunjukkan ketaatan, tetapi lupa bahwa inti dari agama adalah kasih sayang dan kebijaksanaan. Jika perilaku ini terus dibiarkan, agama hanya akan menjadi simbol tanpa substansi. Generasi muda yang haus akan kejujuran dan relevansi tidak akan menemukan tempat dalam agama. Mereka akan mencari kebenaran di luar agama, di tempat-tempat yang tidak dibebani oleh kontradiksi moral. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang beragama mau melakukan introspeksi? Apakah mereka berani mengakui bahwa ateisme, skeptisisme, atau bahkan apatisme terhadap agama sebagian besar adalah hasil dari kegagalan mereka sendiri dalam menjalankan ajaran? Jika orang-orang beragama terus menutup mata, maka jangan harap semuanya akan baik-baik saja.